Bapak, Ibu guru, serta ketua atau kepala sekolah, pada tanggal 9 Maret 2022, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan memberikan sosialisasi tentang implementasi kurikulum merdeka atau IKM untuk SLB, sekolah luar biasa. Di sini filenya berjumlah 34. File dapat diunduh di channel Telegram kami. Saya hanya akan membahas di beberapa halaman. Di halaman pertama hingga yang ketiga, isi dari pemaparan tersebut itu intinya adalah tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu dianalogikan dengan sebuah perjalanan pengendara. Jadi CP, capaian pembelajaran, itu adalah tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapainya. Nah, apa-apa saja yang menjadi bagian dari capaian pembelajaran ini adalah yang akan dipaparkan pada sosialisasi ini. Jadi capaian pembelajaran itu setidaknya seperti sebuah perjalanan dengan tujuan tertentu melewati fase-fase tertentu, ya. Sekarang kita akan lihat di halaman yang ke-9. Nah, ini capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka itu dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun. Dan capaian pembelajaran selalu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Nah, kenapa ini bukan pada ketuntasan materi? Karena kurikulum merdeka mendiagnosa, ya, keberadaan siswa pada level berapa dia seharusnya berada. Dan fase ini dikunci bukan per tahun. Fase ini setidaknya ada 7, ya. Pertama, fase fondasi untuk PAUD, fase A untuk kelas 1, 2, fase B, fase C, ya, 2 tahun 2 tahun, ya. Fase D ini untuk yang SMP, fase E kelas 10, dan fase F ini kelas terakhir, tujuan akhir dari pengendara tadi. Nah, untuk Diksus, penentuan capaian pembelajaran itu berdasarkan hasil asesmen diagnosis. Nah, yang tadi dijelaskan di atas, ya, itu sebabnya ada banyak fase di mana anak tersebut berada. Itu ada asesmen diagnosisnya. Lalu untuk SLB, ya, ini didasarkan pada usia mental, ya. Misalnya fase A kurang atau sama dengan 7 tahun dan selanjutnya usia mental. Kalau yang tadi Diksus ada asesmen diagnosis. Nah, kita akan lihat bagaimana informasi selanjutnya. Elemen pada capaian pembelajaran. Nah, ini ya, setiap CP memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut, ya. Jadi ada beberapa elemen yang berlaku sama. Nah, bagaimana menggunakan capaian pembelajaran ke dalam pelajaran di kelas? Jadi capaian pembelajaran itu diturunkan ke alur dan tujuan pembelajaran, lalu dikembangkan dalam bentuk modul ajar. Modul ajar ini sudah banyak di platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi pendidik diberi keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai konteks, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Nah, ini harus ada kolaborasi antara kepala sekolah dan pendidik. Kurikulum merdeka ini
memberikan keleluasaan yang penuh kepada satuan pendidikan. Ini pemerintah menyediakan contoh-contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Nah, ini di sini pengembangan modul ajar itu diberikan kepada satuan pendidik dan pendidik. Pendidik yang menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah tidak perlu lagi menyusun perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar. Nah, di sini ya manfaat atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sangat bagus sekali. Nah, bagaimana menggunakan capaian pembelajaran ke dalam pembelajaran di kelas? Jadi harus menyusun alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Ini yang penting ya, CP diturunkan ke alur lalu ke modul ajar. Kita akan lihat bagian yang terakhir ya. Ada informasi. Nah, ini untuk Diksus, apa itu asesmen diagnosis? Ya, jadi asesmen diagnosis ini adalah kegiatan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Ya, hasilnya digunakan untuk guru sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kita akan lihat bagian berikutnya. Ini bagian yang terakhir dari informasi ini. Asesmen formatif ini kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencari umpan balik. Ini yang formatif ya. Untuk sumatif adalah penilaian dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai di mana penguasaan pencapaian belajar. Nah, di sini ada bedanya formatif dengan sumatif. Untuk formatif dilakukan saat proses pembelajaran. Untuk sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran. Untuk formatif ini untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik. Kalau sumatif ini mengetahui pencapaian belajar. Ini pada umumnya tes-tes modul tema itu adalah sumatif ya. Ini digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran karena dilakukan pada saat proses. Lalu ini digunakan sebagai bukti atau laporan belajar. Biasanya diberikan rapor ya. Hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam penentuan. Ini digunakan untuk menentukan nilai rapor dan sebagainya. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan asesmen diagnosis itu ada dua ya, yang dilakukan. Ada pada saat proses dan ada pada saat akhir yang nantinya muaranya digunakan untuk menentukan di mana peserta didik tersebut berada. Inilah kurikulum merdeka yang memberikan keleluasaan kepada sekolah dan menitik beratkan kepada murid. Terima kasih.